Qala al-faqihu, berkatalah faqih Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi yang kunyah beliau Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Muhammad bin Fadil, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana Husain al-Marudhi, haddatsana Ibnu Abi Addi, daripada Hamid, daripada Anas bin Malik. Qala, berkata ianya Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi, siapa saja yang senang ia akan menjumpai Allah, ahabballahu liqa'ahu, niscaya senanglah Allah akan berjumpa dengannya. Wa man karaha liqa Allah, karahallahu liqa'ahu, dan siapa saja yang benci, enggan akan menjumpai Allah, Allah pun akan membenci menjumpai dirinya. Artinya, siapa saja yang senang kepada kematian, maka Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan siapa saja yang benci kepada kematian, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Ketika hadis tersebut didengarkan oleh para sahabat, semua mereka sahabat berkata, ya Rasulullah, qulna nakrahul mauta, adalah kami belum merasa senang menghadapi kematian, kami benci kepada kematian. Qala, lalu Rasulullah bersabda, laisa dzalika bikirahatin, bukan maksud begitu yang dinamakan dengan benci. Akan tetapi kata Rasulullah, al-mu'minu idza tadara, orang mukmin apabila datanglah sakaratul maut, ja'ahul basyiru minallahi ta'ala, datang kepada orang mukmin seorang malaikat daripada pihak Allah yang memberikan kabar gembira, bima yurja'u ilaihi minal khair, dengan kebaikan yang pastinya dia akan dikembalikan kepada kebaikan tersebut. Falaisa syai'un ahabba ilaihi min liqa'illahi ta'ala fa ahabballahu liqa'ahu, maka tidak adalah sesuatu yang lebih dicinta kepadanya melainkan daripada berjumpa Allah Ta'ala, maka Allah pun mencintai berjumpa dengannya. Wa innal fajira, dan sesungguhnya orang yang maksiat, au qala, atau berkata Rasulullah, orang yang kafir, idza tadara, apabila hadirlah sakaratul maut, ja'ahun nadhir, datang kepadanya seorang malaikat yang memberi takut, bima huwa sairun ilaih, dengan apa yang ditimpakan kepadanya orang kafir, min syarri, berupa keburukan, fakaraha liqa Allah, maka benci ianya kafir ataupun ahli maksiat akan berjumpa Allah, fakarahallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Jadi Rasulullah mengingatkan dengan sabdanya, siapa saja yang senang hatinya
dengan kematian, Allah akan senang berjumpa dengannya. Dan siapa saja yang benci dengan kematian, Allah pun akan benci berjumpa dengannya. Lalu semua para sahabat berkata, ya Rasulullah, semua kami tidak pernah senang dengan kematian. Apakah kami termasuk orang yang dibencikan oleh Allah untuk berjumpa dengan kami? Lalu Rasulullah menjawab, maksud dibenci oleh Allah bukan demikian. Maksud kalian benci kepada kematian bukan demikian. Artinya tidak ada satupun manusia yang senang dengan mati. Berarti ahwat pegah senang dengan mati, kabunuh diri, musyrik. Maka bagaimana yang dimaksud hadis Rasulullah, siapa saja yang senang dengan kematian, Allah akan senang berjumpa dengannya. Maksudnya kata Rasulullah, ketika orang mukmin meninggal ataupun mendekati sakaratul maut, maka datang seorang malaikat memberikan kabar gembira kepada si mukmin tersebut yang bahwa Allah telah mempersiapkan bidadari untuknya. Allah telah mempersiapkan surga untuknya. Allah telah mempersiapkan berbagai macam kemewahan dan kenikmatan untuknya, mulai di alam barzah sampai di dalam surga. Dengan sebab kabar berita daripada malaikat tersebut, maka orang mukmin yang menghadapi kematian tersebut merasa senang, merasa bahagia, tidak terasa gundah. Nyo yang dimaksud oleh Rasulullah, siapa saja yang senang hatinya menghadapi kematian, Allah akan senang berjumpa dengannya. Maksudnya apa? Bahwa orang mukmin menghadapi sakaratul maut tenggu, terus malaikat memberikan kabar gembira kepada si mukmin tersebut, sehingga tidak ada seorang pun mukmin yang tidak merasa senang dan bahagia ketika melewati kematian tersebut. Berbeda sebaliknya dengan orang kafir. Ketika orang kafir menghadapi sakaratul maut, kata Rasulullah, maka datanglah seorang malaikat memberi kabar berita kepadanya yang bahwa dia sedang ditunggu oleh berbagai macam azab, oleh berbagai macam malapetaka, mulai di alam barzah sampai di akhirat. Makanya orang kafir dan ahli maksiat itu pasti merasa benci menghadapi hal tersebut. Pasti semua orang kafir ahli maksiat itu mengharapkan supaya tidak tertimpa kematian kepadanya. Makanya orang mukmin yang melinggai tengku pasti dengan penuh rasa senang, bahagia, pakon karena kenikmatan sedang menunggunya. Tapi banyak ahli maksiat, orang kafir yang meninggal, dia pasti merasa gundah, gelisah. Kenapa demikian? Karena azab sedang menantinya. Makanya Syekh Nasir mentafsirkan hadis tersebut, man ahabba liqa Allah. Artinya apa? Siapa saja yang senang berjumpa dengan Allah, artinya masira ila daril akhirah. Siapa saja yang merasa senang hatinya dikembalikan kepada negeri akhirat. Wa makna mahabbah, dan arti daripada mahabbah, annal mu'mina idza kana indan nadhi fi halati la yuqbalul imanu fiha yubashiru biridwanillahi wa jannatihi fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi. Sesungguhnya orang mukmin apabila tibalah nadha, arti nadha detik-detik kematian, fi halati la yuqbalul iman, pada ketika tidak dicabut iman. Menyaah wate mati katanya bersamaan dicabut iman, nyo mati kafir. Dan itu bukan hal mustahil. Lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, ketika nadha hilang iman, nyo na terpengaruh dengan bujuk rayuan syaitan, karena hanagrah yang paling gerah nepegah li Rasulullah melainkan rasa hausnya ketika menghadapi sakaratul maut. Tidak ada lapar yang paling lapar
daripada laparnya ketika menghadapi sakaratul maut. Berat taat menghadapi sakaratul maut. Maka dipegah ni Rasulullah ijak bakwatenyan iblis. Rad unun inampakkan seolah-olah itu neraka. Rad uwi seolah-olah itu surga. Tapi kata Rasulullah, neraka setan itulah surga hakikatnya. Surga yang dinampakkan oleh setan itulah neraka hakikatnya. Ipu ayang-ayang bak getanyo iya karena itu pun cukup gerah. Maka iblis pun berkata, aku akan memberikan kepadamu air ini dengan syarat engkau katakan bahwa tidak ada Tuhan. Nyangkinan tepudaya dulu. Bakwatiana bahagian manusia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Apa kata iblis selanjutnya? Aku berlepas diri daripadamu karena aku sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nepurna getanyo doa oleh Rasulullah tiban doa yang nepurna getanyo Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak pernah tergoyahkan. Wa na'iman la yanfadu. Dan aku memohon kepadamu ya Allah berupa segala kenikmatan yang tidak pernah berkesudahan. Wa murafaqatan nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuldi. Dan pula aku memohon kepadamu ya Allah akan bersama Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setinggi-tinggi surga yang berkekalan. Karena tercabut iman ketika nadha sakaratul maut itu bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Makanya apabila seorang mukmin yang tidak tercabut imannya ketika sakaratul maut yubasyiru, si mukmin itu akan dihibur, diberikan kabar gembira biridwanillah, yang pertama dengan keridhaan Allah, yang kedua wajannati, dengan surganya Allah yang telah dipersiapkan. Roh malaikat gehibur si mukmin yang kena tetuat nyawang tu. Engkau jangan gundah, engkau jangan gelisah. Para malaikat sedang menanti keluar ruhmu, para bidadari sedang menunggu kedatanganmu, surga sedang dihias untukmu. Genampakkan gambaran-gambaran tersebut sehingga mukmin tergiur. Kalen berbagai macam bentuk kemewahan, berbagai macam bentuk kenikmatan dihibur oleh malaikat. Sehingga fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi, maka ketika itu adalah matinya si mukmin itu lebih dicintai kepadanya daripada hidupnya. Nyawa ke makna mati lebih dicintai oleh seseorang. So yang lebih cinta kepada mati, maka Allah akan cinta kepadanya. Pakiban mufhum. Itulah bakwate getanyo hadapi sakaratul maut. Tak kala Allah melalui utusannya para malaikat menggambarkan berbagai macam gambaran kenikmatan, nyan bakwate nyan deku. Andai kata gebi udep lam hantar temle deku. Bahkan hantar temle udep karena tempat kenikmatan kali getanyo kalan. Berbagai macam kemewahan-kemewahan kali getanyo kalan. Maka ketika kita telah melihat berbagai macam kemewahan tersebut, surga telah disiapkan oleh Allah, bidadari telah disiapkan oleh Allah, maka ketika itu tidak ada seorang mukmin pun yang tidak lebih mencintai kematian daripada hidupnya. Andai kata getawar oleh Allah lebih udip tertentu je, baik Allah mati mentang mati. Nyo mukmin. Kemudian makna daripada ahabballahu liqa'a, mencintai oleh Allah akan menjumpainya, artinya apa? Afadha alaihi fadlah, artinya mencurahkan ianya Allah di atasnya akan anugerahnya Allah. Wa aktsaral atiyya lahu, dan menganugerahkan di atasnya akan kebanyakan pemberian-pemberian Allah baginya. Artinya si mukmin
Bakwatan nampakkan berbagai macam kenikmatan, bakwatan yang si mukmin senang kepada mati. Maka si mukmin yang model lagi nyawa ke, yang mendapatkan berbagai macam anugerah daripada Allah, mulai di alam barzah sampai ke di alam akhirat. Man menyemantang lagi nyawa udip tu, mungkin senang dek mati, hana debu. Apalagi rumah baru lihat apa gak tengok. Kan mungkin hawa te kemati hang te memuih pilam. Moto baru tablau rencana singah baru tanduk merunawan deku. Na rencana mati malamnya. Hana deku. Maka maksud senang kepada mati, senang ketika menghadapi kematian. Siapa itu? Itulah mukmin yang kamel imannya. Siapa mukmin yang kamel imannya? Itulah mukmin yang hatinya telah terikat dengan berbagai macam kebaikan. Nya mukmin kamil. Jadi di antara bukti si mukmin itu telah kamil imannya, telah sempurna imannya, dalam kehidupannya senantiasa dia itu was-was, rasa takut. Sebagaimana kata Sayyidina Utsman, yang pertama takut dia itu kepada Allah. Apakah Allah kalih ditetapkan kepada lon sampai mati dalam keadaan iman, atau sebaliknya? Jangan-jangan Allah telah menetapkan diriku termasuk bahagian daripada orang ketika mati tanpa iman. Khawatir. Jadi yang dikhawatirkan bukan akhirnya, awal penetapannya. Allah yang kalih ditetapkan ke lon pakiban, pukul lon saadah atau syakawah. Yang kedua mukmin yang kamil, selalu khawatir dia. Yang kedua, dia akan senantiasa khawatir terhadap malaikat hafadzah. Karena sadar tidak ada satupun catatan malaikat yang terlewat. Apakah itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Maka selalu khawatir. Apakah yang lon pubut, yang berupa keburukan yang kali kecatat di malaikat. Jangan-jangan keburukan itulah yang akan dinampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dengan keburukan itulah ma tafdahu bihi yaumal qiyamah, yang menyebabkan aku menjadi malu ketika yaumal qiyamah. Khawatir. Jadi sabah mentang buat keburukan ya ke? Pakan ya ke? Karena hana geturi di antara kesekian banyak amal keburukan, mana yang menyebabkan murka Allah? Maka khawatir, gundah. Yang kedua mukmin yang kamil itu. Jadi arti mukmin yang kamil kan hantam pernah berbuat maksiat. Dia tetap berbuat maksiat, tetapi khawatir terhadap dirinya. Adakah maksiat yang telah aku lakukan itu diampuni oleh Allah? Atau bahkan maksiat ini yang menyebabkan aku harus masuk neraka? Yang kedua mukmin yang kamil itu selalu khawatir, hantam pernah tenang. Karena kenapa? Khawatir terhadap dirinya. Itulah mukmin yang sempurna imannya. Yang ketiga, dia selalu khawatir kepada setan. Jangan-jangan setan itu telah membatalkan semua pahala ibadahnya. Karena buat setan hana lain. Yang pertama, igoda getanyo bek tapi buat ibadat. Menyebit-bit getanyo termasuk kepada ahli ibadah. Pakiban cara amal ibadah tersebut terhapus pahalanya. Yang kedua juga. Apabila setan tidak mampu menggoda kita agar kita tidak melakukan kebaikan, sungguh dia akan mencari jalan yang lain. Silahkan engkau lakukan amal kebaikan. Dia tetap akan mencari cara bagaimana amal kebaikan itu terhapus semua balasan pahalanya. Metode cari. Buat tetap buat ibadat, katanya cukup taat, penuh dengan keikhlasan, khusyuk dan sebagainya. Ikan lali setannya pakai banyo. Tapu ragu, haitem ragu. Tapu wehwe, haitem wehwe. Tapu karu lang sumayang, cukup kucung. Oh, manyo berat bacun. Ipreh liah salim. Nah, ikan len kekurangan katanya. Oh, urung tegah pegah abang. Oh, kabarek. Nah, ikan len kelemahan katanya. Maka diolah bagaimana supaya kita berbicara wujud kecoplosan. Pekeh, mekun ke gap. Memfitnah gop, mengupat gop, dengan hal yang demikian maka kalahlah kita, menanglah setan. Maka antara dua, menyekan ipu bea getanyo bak perbuat kebaikan, persit getanyo ipu jumon. Akan tetapi pakai bancara
amal kebaikan itu tidak mendapatkan imbalan. Yang kedua tugas syaitan dua buah tangan. Makanya mukmin yang kamil ragu-ragu. Apakah amal kebaikan yang sudah begitu banyak saya lakukan itu masih kekal pahala balasannya atau sudah sirna semuanya? Tiap maghrib lon jamaah bak jami, tiap Sabtu lon ikut pengajian, bahkan malam-malam lain juga demikian. Pahalanya mantengna ataupun kahanali. Yang kedua mukmin yang kamil tetap ragu-ragu kepada dirinya. Kemudian dia senantiasa khawatir terhadap dunia. Min qibadid dunia. Khawatir. Nyodonya nyo. Pekehnya malapetaka kelon. Ataupun bit-bit nikmat yang disegerakan Allah kelon. Ragu. Ketika mendapatkan pangkatnya nikmat pula laknat dia. Ketika mendapatkan harta ini nikmat pada hakikatnya ataupun malapetaka. Dia senantiasa ragu. Karena kata ahli sufi, apabila Allah berikan berupa harta atau pangkat, dengan harta dan pangkat tersebut senantiasa kita aman, tenang, nyaman, tidak ada ujian apapun. Itu menunjuki harta dan pangkat tersebut adalah penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mendapatkan harta slow, aman, nyaman, watte urojih golomna harta si at merumpak ujian. Watte gasian kali sakit mana mir, pulih mana mir kacirit ane, pulih cirit ane kadro telau. Si at urojih, sam kaya sapuatan, hawa tu sakit hana. Yang berarti kekayaan perlu dikhawatirkan. Itu kekayaan malah menjauhkan anda dengan Allah. Karena ketika Allah semakin mencintai hambanya, hamba itu akan semakin diuji dengan berbagai macam ujian. Menyahana gebi ujian, sakit musiga pidak, musuh idan. Selama jut ke kepala dinah, musuh dan memburu ten pitat. Nyan malah petaka duk dinah dronian. Ya, ni kala. Bahaya. Wate rakyat biasa siaat kali itu. Siaat kali piluk. Ya, ni kala. Karena ketika Allah mencintai kepada seorang hamba, yang diberikan oleh Allah kepada hamba bukan sesuatu yang menyenangkan bagi hamba, bukan. Melainkan sesuatu yang dianggap baik oleh Allah kepada hamba, walau terasa bagi hamba itu tidak baik. Nyan ketanda Allah kasayang ke katanya. Jadi Allah gebi ke katanya kan yang menyenangkan katanya wangu. Karena menyagetanya menyenangkan dengan pemberian Allah, takut lalai tua ke Allah. Persit gebi ke katanya sesuatu yang menguntungkan bagi hamba. Kekala yang menguntungkan, yang tinggal ikelun tu, oh, bersering sakit-sakit ni. Ya, asai bacut sehat, nya tu semayang tak ge sakit tu. Bacut napeng, nya kahana lekon majlis taklim, menyakan baka penyo lale baka peje kana sitro medan lale. Maka juga gasian nunggu. Sam kaya kam lawan tu. Nah, gasian nunggu kan? Enggak gasian. Makanya Allah ketika sayang kepada hamba, yang diberikan bukan yang disenangi hamba. Yang dianggap baik oleh Allah kepada hamba, dengan pemberian itu si hamba senantiasa dekat dengan dirinya. Nyawa tanda sayang Allah ke gedan nyawa deku. Makanya kan sering laulang menyatakan di Allah gebi supir ke gedan nyawa moto Alphard supir aman. Yang berarti Allah nak sayang ke gedan nyawa. Dari luk tu mame tajak ke di Bandara Medan mesti ge tertib. Baru sayang kita gebi Chevrolet, ya, supir baru jet murno moto. Dari luk semua truk Medan 2000 harga ratib. Nah, seperti tanda sayang. Yang dia antara bukti tanda sayang. Selanjutnya yang dikhawatirkan apa? Selanjutnya yang dikhawatirkan adalah ahli iyal, keluarga. Karena istri dan anak itu memiliki dua kemungkinan. Menyekan itari getanya alam syurga, kakek ibahua getanya alam neraka. Maka istri dan anak itu ada dua kemungkinan. Begitu pula suami bagi istri.
Nyan menyekan lakuannya gebah perumoh dalam syurga, kake lakuannya gebah perumoh dalam neraka. Maka tergantung. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang menjadi kayu neraka adalah manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dalam neraka ada malaikat yang sungguh sangat kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah maksiat kepada Allah atas segala perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan senantiasa mereka kerjakan. Gepingan katanya oleh Allah. Dan asal kata baca ayatnya diketiau katingat ke neraka gemutu leurulan sago tengku. Tanya umat Muhammad dak tamong-tamong kena ruang yang ke ruang tinggal je. Ruang tinggal. Mamanya ruang ke pulam kagak ngau. Nah, ruang menyetekedi mate dibarengi dengan menyahana dibarengi dengan iman panena ruang kape. Maka bertegak-tegak. Kemudian wa innama fassarnahu bihi, hanya saja kami tafsirkan dengannya, li'annal mahabbata alama fasaruha mailanun nafsi wa huwa la yaliqu billahi ta'ala. Karena bahwa sungguh mahabbah di atas ma yang telah mentafsirkan mereka akannya ma itu condrong jiwa, dan bermula dianya condrong jiwa itu tidak layak dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi ditafsirkan oleh Syekh Nasir apa yang dimaksud dengan mahabbah Allah, cinta Allah kepada hamba. Bagaimana maksudnya? Maksud cinta Allah kepada hamba, Allah akan mencurahkan anugerahnya kepada hamba, dan Allah akan memberikan balasan-balasan kebaikan yang banyak kepada hamba. Yang makna mahabbah Allah. Jadi mahabbah Allah beda dengan mahabbah katanya. Menyemahabbah manusia, yang dimaksud dengan cinta manusia condrong hati kepada sesuatunya, cinta kepada man ba Allah pandai hati teman. Ya. Jadi maksud mahabbah Allah, siapa saja yang senang, yang merasa senang ketika menghadapi kematian, Allah senang berjumpa dengannya. Bagaimana maksud Allah senang berjumpa dengannya? Allah akan mencurahkan anugerah kepadanya dan memberikan balasan kebaikan yang terbanyak baginya. Kemudian fa innal kafira, sesungguhnya orang kafir, iara melihat ia ma'u'idu lahu minal uqubah, sesuatu yang akan dibalaskan baginya berupa azab. Ia beki li dhalalihi, menangis ianya kafir karena kesesatan baginya. Wa yakrahul mamati, dan membenci ianya kafir akan kematian. Fayakrahullahu liqa'ahu, maka membenci oleh Allah akan menjumpanya kafir. Artinya membenci oleh Allah baginya kafir. Tabaiduhu anir rahmah, maksudnya menjauhi dirinya daripada rahmat Allah. Wa iradatun nuqmatin, dan menghendaki murkanya Allah. Jadi pakiban makna orang kafir hana disenangi oleh Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan orang kafir. Allah tidak senang berjumpa orang kafir. Maksudnya Allah akan menjauhkan rahmatnya di hari akhirat kepada golongan orang kafir. Allah akan menghendaki kemurkaan, artinya azab neraka kepada mereka itu orang kafir. Nyambat maksud. Kan benci lagi benci manusia kepada manusia. Karena kalau makna benci yang pada hakikatnya adalah masyaqqah. Masyaqqah itu la yaliqu billah. Nyahan cocok. Karena makna masyaqqah putra
makna masyakah menyusahkan. Bahkan kebenci li Allah Ta'ala ke kafir. Karena kafirnya menyusahkan Allah. Hancocok. Hanya hancocok tak sadarkan kepada Allah Ta'ala. Allah benci kepada orang kafir. Artinya orang kafir itu membuat Allah menjadi susah. Kebahayaan. Orang mukmin membuat Allah menjadi senang. Yang kakak menang. Jadi senang pada Allah. Murka ataupun susah bagi Allah itu tidak sama. Jadi Allah tidak senang, Allah benci. Apa makna Allah benci? Makna Allah benci, Allah akan menjauhkan rahmat dari mereka. Allah tidak akan menempatkan mereka dalam tempat kenikmatan. Yang makna benci. Kan maksud Allah benci, Allah tidak senang kepada mereka karena mereka menyusahkan Allah. Yang kakak. Karena Allah tidak mengambil kepentingan. Menyena yang menyusahkan berarti Allah ada sesuatu hal yang dapat membuat dianya itu mudarat. Kalau ada yang menyenangkan sama dengan ada sesuatu yang membuat Allah menjadi pelengkap. Pun hana tak sempurna. Nah sesuatu yang lain yang sempurna menyenang tu berarti nah pelengkap bagi Allah. Menyenang pelengkap sama dengan Allah kurang yang mustahil. Bercontoh nabrak sakit mati nengku hanatat nyempat na cerita baca nengku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsu an bani Israil, ceritakan olehmu daripada kaum Bani Israel. Walah raja, tidak apa-apa kata Rasulullah. Fa innahum qaumun qad kana fihim al-ajibu. Sungguh adalah pada mereka Bani Israel itu beberapa hal yang aneh kata Rasulullah. Bakwate Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat. Rupanya kalangan para sahabat sedang menceritakan bahagian daripada sejarah Bani Israel. Geiyam le sahabat. Wate neiyam le sahabat nekul le Rasulullah. Hana pu cerita aja ada masalah. Memang banyak sekali kejadian-kejadian ta'ajub dalam kalangan Bani Israel. Summa ansya'a yuhdisu. Bahkan kemudian aku menghendaki untuk bercerita kepada kalian. Bahwatanya nedu Rasulullah di antara kalangan para sahabat, Rasulullah mengatakan, saya berkehendak untuk menceritakan kejadian daripada sebahagian kalangan Bani Israel. Putra kejadian, faqala Rasulullah berkata, kharaja ta'ifatun min Bani Israel. Satu kelompok daripada kalangan Bani Israel keluar hatta atu makbarah sehingga mereka itu melewati tempat pemakaman umum. Faqalu, maka mereka berkata, lau sallina, jikalau kita berdoa, ataupun maksudnya lau sallina, mari sama-sama kita memohon. Summa da'una Rabbana. Kemudian kami berdoa Rabbana. Yang cerita daripada Bani Israel. Maksudnya menawaduk. No cerita li Rasulullah nasabah kelompok daripada Bani Israel melewati pemakaman umum. Bak watetruk bak pemakaman umum idang. Li idang di samping pemakaman mereka sama-sama berdoa. Berdoa ya Allah, keluarkanlah mayat yang ada di dalam kuburan tersebut. Yang berdoa. Summa da'una Rabbana. Leh berdoa hatta yakhruju lana ba'du. Yang cerita di kaum Bani Israel tersebut. Sehingga setelah selesai kami berdoa, yakhruju lana. Keluarlah bagi kami ba'dul mauti, oleh sebahagian orang yang telah meninggal. Fa yakhbiruna 'anil mauti. Maka dia pun menceritakan kepada kami tentang kematian.
Fasallu, maka kami pun memohon kembali kepada Allah, wada'au rabbahum, dan berdoa kembali oleh mereka akan Tuhan mereka. Fa bainama huwa kadzalika, maka di antara mereka itulah seperti demikian ceritanya. Pakiban cerita nyoh panjang lebar. Idzan, ketika itu seorang laki-laki qad atla'a ra'sahu min qabri aswadi khalasian. Seorang laki-laki sungguh terbit ia, menerbitkan ia akan kepalanya daripada kubur. Hal keadaan ia sangat hitam kulitnya. Faqala, maka berkata ia, ya haulai, wahai kalian semua, ma turiduna, apa yang kalian kehendaki? Fa wallahi, maka demi Allah, laqad muttu mundu tis'ina sanatin, sungguh aku telah mati selama 90 tahun. Fama dhahabat mararatul mauti, maka belum pula hilang rasa sakit kematian minni daripadaku, hatta kanahul al'an, sehingga seolah-olahnya mati barulah terjadi beberapa menit yang lalu. Fadda'ullah ta'ala, maka berdoa olehmu akan Allah, ayya'udani, bahwa mengembalikan ia akan diriku, kama kuntu, sebagaimana adalah aku sebelumnya. Ya. Jadi ketika sekelompok Bani Israel melewati makbarah, kata Rasulullah, bahwatanya mereka itu berdiri di samping makbarah. Salah sidra daripada golongan Bani Israel berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah salah seorang daripada mayat di dalam kubur. Tiba-tiba tu ku mutusut ulai sagai dihana di badan. Katusut ulai daripada sabah kubur. Wada tusut ulai daripada sabah kubur, ikut le ulai manyatnya. Hai, putrai le yang ingin kalian harapkan. Berkata pua bah, lonyo kamate selama si kurun puluh tahun. Tapi sampai uronyo manteng golom gadah rasa sakit bakwate itu biat nyawang. Si kurung peloton kamate elok. Tapi sampai uronyo golom gadah rasa sakit itu biat nyawang. Seolah-olah baru iaknya walun rasakan kematian. Maka doa balik ba Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nyo ulai lun nyo geculok batsat di Allah ke dalam kubur, sehingga keberadaan lun lagi semula. Wakana, kata Rasulullah, baina ainihi asrus sujud, adalah di antara keningnya itu bekasan sujud. Artinya apa? Orang yang nepelemah oleh Allah Ta'ala bak kaum Bani Israel tersebut adalah orang yang taat. Nya orang taat tu. Dum orang taat yang melinggai kasih kurung peloton teguh, si kurung peloton. Tapi rasa sakit itu biat nyawang manteng terasa. Nyanduk berat sakit mati hidup. Maka Rasulullah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Qadaru syiddatil mauti alal mu'mini kaqadari tan bisaifi. Nyo ada mukmin tu. Jadi kadar sakit kematian di atas orang mukmin itu seperti kadar 80 kali dipukul dengan pedang. Domna berat rasa sakit mati tengku, menyeku orang mukmin tengku, ku orang mukmin, ku orang beriman. Rasa sakit mati bandingan lagi 80 kunang tak dengan pedang. Dan bandingan tengku. Maka hanat berat tengku kan? Domna rasa sakit itibit nyawang gepegah li Rasulullah. Gepegah li Rasulullah rasa itibit nyawang menyeku orang mukmin kakak dari salah samiati darbatan bisaifin. Seperti rasa 80 ke kenang tak dengan pedang tu. Yang kurung mukmin, menyeku orang kafir lagi blender je pun pegah malam. Berat-berat tu. Nah, menaik bahan itu ke dia bercontoh. Qala al-faqih rahimahullah.
siapa saja yang sangat yakin dengan kematian dan yakin ia bahwa sungguhnya kematian pasti akan tertimpa kepadanya, la mahallah, tidak akan mustahil, falabudda lahu, maka tidak boleh tidak baginya, minal isti'adalahu, daripada mempersiapkan diri, bi a'malis salihah, dengan amal saleh, wabil ijtinabi anil amalil khabisah, dan menjauhi daripada amal yang buruk. Fa innahu la yadri mata yanzilu bihi, karena dia tidak akan pernah tahu kapan tertimpa mati kepadanya. Dah orang yang yakin kematian dengku, baik pegah-pegah mentau. Yang kepenan orang yakin kepada mati dan kematian itu pasti akan terjadi, itulah orang yang selalu mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapinya dan menjauhi segala amal keburukan dikhawatirkan tertimpa setelah kematiannya. Yang kedua, menyetekedi getanya golom siap siaga, amal kebaikan golom tapu buat, amal maksiat golom tapu jio, nyot sama dengan hana tak yakin kematian. Cukup yakin lo tunggu, hana sulit. Karena keyakinan berada di dalam hati, pembuktiannya itulah perbuatan zahir. Apabila perbuatan zahir menyimpang dengan apa yang ada di dalam hati anda, sama dengan anda penipu. Dah orang yang yakin kematian, itulah mereka yang telah mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Siapa mereka? Selalu melaksanakan amal kebaikan, menjauhi segala amal keburukan. Yang kedua, orang yang yakin kepada mati, menyegelam laganyan, sama dengan golom yakin katanya kematian. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.